Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana dunia begitu ramai, tapi hatimu justru terasa hening? Pernahkah kamu ingin berbicara, menjelaskan, atau membela diri, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menahannya seolah-olah ada suara lembut yang berkata, "Diamlah, ini bukan waktunya"? Jika iya, maka video ini bukanlah sebuah kebetulan. Video ini adalah panggilan. Sebuah pengingat halus untukmu, jiwa yang terpilih. Hari ini, aku ingin mengajakmu menyelami sesuatu yang tak banyak dibicarakan, namun diam-diam menjadi kekuatan besar dalam perjalanan seorang jiwa terpilih. Diam. Bukan sekadar diam karena tak tahu harus berkata apa. Bukan diam karena takut. Tapi diam sebagai bentuk kebijaksanaan. Diam sebagai bentuk perlindungan diri. Diam sebagai bentuk penyerahan tertinggi pada kehendak Tuhan. 3 waktu yang akan kita bahas nanti adalah momen-momen sakral yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Dan jika kamu memperhatikan dengan hati terbuka, kamu akan menyadari bahwa dalam keheninganmu sedang terjadi proses ilahi, proses pembentukan, proses pendewasaan, proses penyucian jiwa. Karena jiwa yang dipilih Tuhan tidak pernah dibentuk lewat jalan yang biasa. Kamu dipisahkan, diheningkan, dan seringkali dibiarkan seolah sendirian hanya untuk menemukan bahwa kekuatanmu justru tumbuh dalam sepi. Maka, jangan lewatkan setiap bagian dari video ini. Karena bisa saja, salah satu dari 3 waktu yang akan aku uraikan sedang kamu alami detik ini juga. Dan bisa saja, inilah penjelasan yang selama ini kamu cari dalam doa-doamu yang tak pernah terjawab dengan kata-kata manusia. Aku mengundangmu bukan sekadar untuk menonton, tapi untuk merasakan dan merenung bersama. Dan jika di akhir nanti kamu merasa ada satu bagian yang menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Ceritakan, kapan terakhir kali kamu merasa diam menjadi satu-satunya pilihan, dan apa yang Tuhan ajarkan padamu melalui diam itu? Karena siapa tahu, kisahmu akan menguatkan jiwa-jiwa lain yang juga sedang dalam proses yang sama. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebab diam adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sedang disucikan. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah salah satunya. Waktu pertama, ketika emosi sedang bergejolak. Ada saat di mana amarah membakar dada, luka terasa begitu nyata. Menusuk hingga ke dalam lapisan jiwa terdalam, hati ingin meledak. Kata-kata ingin meluncur cepat seperti anak panah. Kita ingin menjelaskan, ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita pun bisa marah, bisa kecewa, bisa merasa tersakiti. Namun di titik itu, Tuhan seringkali membisikkan perintah yang tidak mudah untuk ditaati, diam. Karena dalam momen-momen ketika emosi sedang bergemuruh, kata-kata kita seringkali bukan berasal dari kebijaksanaan, tapi dari luka. Dan jika kita berbicara saat sedang terluka, apapun yang kita ucapkan bisa berubah menjadi racun. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang tidak pernah marah, bukan pula jiwa yang tidak pernah merasa dikhianati. Tapi jiwa terpilih adalah mereka yang sedang dididik untuk tidak bereaksi dari luka, melainkan menanggapi hidup dari kesadaran yang lebih tinggi. Diam dalam kemarahan bukan berarti lemah. Justru, itu adalah tanda bahwa kamu sedang membangun pondasi kekuatan batin, bahwa kamu sedang memilih untuk tidak membiarkan seseorang yang menyakitimu mengendalikan keadaan batinmu, bahwa kamu sedang belajar menjadi penguasa atas emosimu, bukan budaknya. Banyak orang menyangka bahwa kekuatan ada pada suara yang lantang. Namun, jiwa terpilih tahu
Kekuatan sejati justru hadir dalam keheningan yang kokoh. Terkadang, kamu memang difitnah, disalahpahami, disepelekan oleh orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenal hatimu. Namun bukan tugasmu untuk menjelaskan semuanya sekarang. Karena kebenaran tidak selalu harus dibela dengan teriakan. Kadang, kebenaran hanya perlu satu hal, waktu, dan selama waktu itu berjalan, diam menjadi tempat perlindunganmu dari kebisingan dunia yang belum memahami siapa dirimu sebenarnya. Ingatlah ini baik-baik. Diam di tengah amarah bukanlah bentuk kekalahan, tapi tanda bahwa kamu sedang naik kelas spiritual. Tuhan sedang mempercayakanmu dengan beban yang lebih berat, karena Dia tahu kamu mampu menanggungnya dengan kepala tegak dan hati yang tetap bersih. Jadi saat emosimu bergolak dan kamu memilih untuk diam, ketahuilah bahwa di mata langit itu bukan kelemahan, itu adalah kemuliaan. Dan hanya jiwa terpilih yang dipanggil untuk memilikinya. Waktu kedua, saat kebenaranmu belum siap dipahami. Ada kebenaran dalam dirimu yang tidak semua orang bisa terima. Ada perjalanan yang hanya kamu yang tahu rasanya. Dan ada panggilan jiwa yang hanya bisa dimengerti oleh langit dan hatimu sendiri. Namun manusia seringkali tergesa. Kita ingin dimengerti secepatnya. Kita ingin menjelaskan siapa diri kita, apa yang kita alami, dan mengapa kita mengambil keputusan yang mungkin terlihat aneh di mata banyak orang. Tapi di titik ini, jiwa terpilih, kamu sedang diajar oleh semesta satu pelajaran yang tak ternilai. Tidak semua kebenaran perlu dijelaskan sekarang. Karena ada kebenaran yang baru bisa dipahami oleh orang lain ketika mereka telah sampai di kedalaman yang sama denganmu. Dan jika kamu memaksa untuk menjelaskan sesuatu yang belum siap mereka mengerti, mereka bukan hanya akan menolakmu, tapi bisa jadi mereka akan menyakiti atau meremehkan apa yang paling berharga dalam hidupmu, keyakinanmu, niat sucimu, pertumbuhan jiwamu. Jiwa terpilih seringkali mengalami sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena kamu sedang dibawa ke dalam proses penyendirian spiritual agar kamu belajar satu hal penting. Diam adalah pelindung kebenaran yang belum waktunya dilahirkan ke dunia. Bukan tugasmu untuk meyakinkan semua orang. Bukan tugasmu untuk menjawab semua pertanyaan. Tugasmu adalah menjaga api dalam jiwamu tetap menyala, bahkan saat orang lain hanya melihat abu. Ada kalanya kamu harus diam saat niatmu disalahpahami, saat langkahmu dianggap keliru, saat perubahanmu dianggap kepura-puraan. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu sadar bahwa menjelaskan kepada hati yang belum siap mendengar hanya akan menyia-nyiakan energi jiwamu. Jangan biarkan mereka yang tidak berjalan di jalurmu menghakimi arah perjalananmu. Dan jangan paksa seseorang untuk memahami lukamu jika mereka bahkan tidak pernah tinggal di ruang batinmu. Tuhan melihat, langit mencatat, dan saat waktunya tiba, mereka yang dulu mengabaikan akan memahami tanpa perlu kamu menjelaskan. Maka tetaplah berjalan, tetaplah percaya, dan jika saat ini kamu memilih diam, bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu, kebenaran yang sejati tidak membutuhkan keramaian untuk menjadi nyata. Jiwa terpilih, kamu sedang diajar untuk menahan cahaya agar tidak menyilaukan mata yang belum siap. Karena suatu hari nanti, cahaya itu akan menjadi terang, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah tidur dalam membela hamba-Nya yang tulus. Waktu ketiga, ketika Tuhan sedang bekerja di balik layar.
Ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa diam. Langkah seperti terhenti. Doa seperti menggantung. Harapan terasa jauh. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah berserah, tapi hidup tetap terasa hening. Dan di saat itulah, seringkali muncul pertanyaan dalam hati. Apakah Tuhan mendengarku? Apakah semesta lupa akan namaku? Mengapa semua terasa begitu sepi? Tapi jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Kesunyian itu bukan tanda bahwa Tuhan pergi. Justru dalam keheningan itulah, Tuhan sedang bekerja. Tapi tidak di panggung yang bisa kamu lihat. Ia bekerja di balik layar kehidupanmu. Layaknya seorang seniman agung, Tuhan tidak membentuk masterpiece di tengah keramaian. Dia bekerja dalam kesenyapan, menyusun peristiwa, menyatukan waktu, mempertemukan jalan tanpa kebisingan. Dan tugasmu saat itu bukanlah mengeluh, bukan bertanya-tanya terus-menerus. Tugasmu hanya satu: diam, diam, dan percaya. Karena diam bukan berarti pasrah. Diam adalah bentuk terdalam dari kepercayaan, bahwa meskipun kamu tak melihat apa-apa, kamu tetap yakin Tuhan sedang menyusun segalanya untuk kebaikanmu. Jiwa yang terpilih seringkali disembunyikan dulu sebelum ditampakkan, ditarik dari keramaian, sebelum dipersiapkan untuk misi yang lebih besar, dihilangkan dari radar dunia, hanya agar ia bisa lebih dekat dengan suara Tuhan. Dan saat kamu merasa tidak ada yang terjadi, percayalah, justru di saat itu, segala sesuatu sedang dijalankan secara diam-diam oleh kuasanya. Tapi tidak semua orang kuat dalam fase ini, karena sunyi bisa menggetarkan jiwa, menunggu bisa mengguncang harapan, dan diam bisa jadi terasa seperti siksaan. Namun bagi jiwa terpilih, inilah saat untuk membuktikan kualitas iman dan keteguhan batin. Tuhan memang tidak selalu menjawab dengan cepat, tapi Ia tidak pernah lalai. Ketika kamu memilih diam dalam keyakinan, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan ritme semesta, dan saat waktunya tepat, semua yang tampak tertunda akan terbit seperti fajar yang tak pernah gagal menyapa pagi. Maka jika hari ini kamu berada dalam fase diam, ketahuilah, ini bukan kekosongan. Ini adalah ruang suci, ruang di mana Tuhan sedang membentuk hasil akhir yang jauh lebih besar dari harapanmu. Ruang di mana kamu sedang ditumbuhkan secara dalam, agar saat musim panen datang, kamu siap secara utuh. Diamlah, karena langit sedang bekerja. Diamlah, karena kamu sedang diproses. Diamlah, karena sebentar lagi, segalanya akan berubah, bukan karena kekuatanmu, tapi karena tangan Tuhan telah menyentuh hidupmu. Dan itu, jiwa terpilih, adalah kekuatan terbesar dalam diam yang paling sunyi. Renungan. Sekarang tarik napas dalam dan hening sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, dari ketiga waktu yang telah kita renungkan bersama tadi, di waktu yang manakah kamu sedang berada sekarang? Apakah hatimu sedang terbakar oleh emosi yang belum sempat terucap? Apakah kamu sedang menyimpan kebenaran yang belum siap dunia terima? Ataukah kamu sedang berada dalam senyap panjang, di mana semua usaha terasa seakan tak terlihat oleh siapapun? Apapun jawabanmu, satu hal yang pasti, kamu tidak sendiri. Dan lebih dari itu, kamu sedang dibentuk. Diam bukan sekadar peristiwa hening. Diam adalah medan latihan bagi jiwa-jiwa yang dipilih untuk mengemban kekuatan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Karena dalam diam, kamu belajar mengamati, merenungi, dan memahami tidak hanya dunia di luar, tetapi juga dunia di dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih tidak dilatih untuk bicara lebih banyak, tapi untuk mendengarkan lebih dalam.
mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan arah semesta, mendengarkan detak langkahnya sendiri yang sedang menyusuri jalan takdir. Renungkan ini baik-baik. Mungkin diam adalah jawaban atas doa-doamu yang selama ini meminta kekuatan. Mungkin diam adalah cara Tuhan menjaga hatimu agar tidak terluka lebih dalam. Mungkin diam adalah pelindung dari pilihan yang akan kau sesali jika kamu terlalu terburu-buru. Dan mungkin saja dalam diam ini, Tuhan sedang menempatkan kamu pada posisi terbaik, bukan untuk dilihat, tapi untuk dipersiapkan. Bersabarlah dalam diam, berserah di dalamnya, karena jiwa yang memilih diam dengan kesadaran akan memiliki kata-kata yang kelak bisa menyentuh dunia, bukan dari suara, tapi dari kedalaman makna. Penutup. Jiwa terpilih. Dalam dunia yang semakin bising, diam adalah keberanian yang langka. Ketika semua orang ingin didengar, kamu justru dipanggil untuk mendengar lebih dalam. Ketika banyak yang berlomba bicara, kamu justru dilatih untuk memahami dengan hati. Diam bukan kelemahan, diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang suci tempat jiwamu bertumbuh, tempat Tuhan membisikkan rahasianya, dan tempat kedewasaan spiritualmu mulai mengakar. Maka apapun waktu diam yang sedang kamu jalani saat ini, terimalah itu sebagai bagian dari kurikulum ilahi. Tuhan tidak pernah menempatkanmu dalam keheningan tanpa tujuan. Setiap sunyi yang kamu rasakan, setiap kata yang kamu tahan, setiap air mata yang jatuh dalam diam, semuanya sedang ditulis oleh langit, dan kelak akan dibalas dengan cahaya yang tak terduga. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengundangmu untuk merenung sejenak. Apa makna diam dalam hidupmu saat ini? Apakah kamu sedang belajar menahan diri dalam kemarahan? Sedang menyimpan kebenaran yang belum waktunya dibuka? Atau sedang menunggu jawaban dari Tuhan dalam kesabaran yang hening? Silakan bagikan di kolom komentar. Tulislah satu kalimat, satu pengalaman, atau satu perasaan yang mewakili perjalanan diam yang sedang kamu jalani. Karena siapa tahu, lewat ceritamu, ada jiwa terpilih lain yang merasa ditemani dan dikuatkan. Di Jiwa Terpilih channel ini, kamu tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama sebagai jiwa-jiwa yang sedang dibentuk, dibimbing, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pesan hari ini tidak hanya tinggal di kepala, tapi turun ke dalam hati dan tumbuh menjadi ketenangan yang dalam. Dan ingatlah, ketika kamu diam, langit sedang bicara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, tetap terhubung dengan suara Tuhan dalam jiwamu. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih.